Ya, salam andrologi. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Jumpa lagi sama saya Dr. Seso di kelas andrologi. Hari ini saya ada di Dahem Cafe di kota Yogyakarta. Saya absen dulu ya, pastikan kamu sudah subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah atau belum? Jangan lupa. Dan saya harap kamu jangan kabur di tengah jalan, di tengah kelas, karena nanti akan saya absen ulang. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Nove. Halo Nove. Halo, selamat siang dok. Selamat siang, gimana kabarnya nih? Puji Tuhan baik. Luar biasa, saya senang sekali nih disempatkan datang ke sini, Nove. Kita bincang-bincang santai ya. Oke, pertama-tama mungkin bisa Nove ceritakan sekilas riwayat hidup boleh lah, tapi bukan kurikulum vitae. Ya, saya terlahir sebagai perempuan di tengah keluarga yang lumayan demokrasinya tinggi dan bisa istilahnya open minded lah, keluarga yang open minded. Jadi waktu itu saya memang dari kecil sudah berbeda daripada kakak-kakak saya. Tadi Nove terlahir sebagai anak keberapa, Nove? Saya terlahir sebagai anak keempat. Anak keempat? Dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Saya anak terakhir. Anak terakhir dari 4 bersaudara. Kakak nomor 1? Kakak nomor 1 adalah perempuan, kakak nomor 2 adalah perempuan, dan kakak nomor 3 adalah laki-laki. Dan Nove terlahir? Dan saya termasuk perempuan. Termasuk perempuan. Iya. Termasuk perempuan. Nah, ini boleh dilanjutkan lagi. Gimana? Jadi berbedanya tadi dari apa? Perbedaan saya memang sudah terlihat dari sejak kecil karena saya merasa kok saya berada di tubuh yang salah. Jadi sejak kecil itu saya sudah berusaha menjadi seorang laki-laki. Jadi di satu sisi saya melihat saya kok berbeda ya dari sudut pandang suka sama orang, dari sudut pandang menyukai seseorang sampai sudut pandang melakukan sesuatu, do it something-nya itu sudah berbeda. Mindsetnya. Kayak orang bilang male brain dan itu ya. Lebih jadi saya inikan dulu ya, dipotong dulu. Jadi istilahnya adalah transgender, betul ya? Betul. Yang istilahnya kalau di kedokteran dikatakan gender dysphoria atau gender identity disorder, gangguan ya tidak kesesuaian gender, betul ya? Betul. Nove terlahir sebagai perempuan tapi merasa terjebak di tubuh yang salah, gitu ya. Sebenarnya merasa diri laki-laki tapi terjebak di tubuh perempuan. Betul. Nah, itu sudah dirasa sama Nove sejak kapan? Mungkin sejak umur 5 tahun. Umur 5? Jadi ketika saya bisa berpikir, saya bisa merasakan itu, saya sudah merasakan gitu loh. Ada yang aneh. Saya tomboy dulu. Istilahnya saya disebutnya tomboy karena lingkungan sekitar pun sudah memberikan label ke saya, kamu tomboy. Karena sudah terbiasa seperti itu. Jadi yang kelihatannya ya dari situ saya berpikir kalau saya ada yang unik nih dari diri saya. Something unique ya, something special. Something special dari diri saya. Saya jalanin. Hingga pada akhirnya saya SMP saya berpikir karena cara berpikir kita kan berubah menjadi lebih ini nggak boleh, sudah ada terms and rules-nya gitu loh. Sebagai seorang wanita, kamu tidak itu sudah mulai begitu. Tapi semenjak balita umur 5 tahun itu sudah mulai itu ya? Kerasa bahwa kayaknya orang mencap bahwa tomboy, berperilaku seperti pria, betul ya? Betul. Nah, tapi itu udah bagaimana tanggapan orang tua pas awal tahu anak saya nih perempuan tapi tomboy? Waktu kecil saya sih istilahnya bagaimana di-treatnya? Kamu tomboy tapi tetaplah kamu kodratmu adalah wanita. Tidak pernah seperti itu sih. Jadi mereka men-treat saya sebagai seorang wanita yang sebenarnya. Tidak ada
doktrin untuk kamu harus menggunakan baju A, B, C, D, E, tidak. Tapi memang kondisi di keluarga saya adalah seorang wanita harus berambut panjang waktu itu. Sekarang rambutnya pendek. Iya, habis. Oke. Gitu sih. Sebenarnya itu hal yang wajar ketika saya lahir di keluarga Jawa dengan didikan yang lumayan militer, agak militer keras. Karena bapak dari militer. Bapak itu adalah didikan anak dari didikan orang-orang Belanda yang yang seperti itulah, keras, disiplin, lebih disiplin. Jadinya jatuhnya ya keras tapi masih mengikuti rules orang Jawa. Ya, terus ya mengikuti saja istilahnya apa yang Bapak Ibu inginkan ya diikutin. Tapi saya termasuk orang yang berontak waktu itu. Berontak. Saya nggak mau pakai yang baju yang ada kerembul-kerembulnya gitu. Itu gatel menurut saya itu. Gatel ya? Gatel itu. Saya nggak pernah pakai. Nggak pernah. Istilahnya nggak suka gitu. Akhirnya ya sudah. Mulai dari situ. Berarti perempuan harus pakai itu ya? Kelihatan cantik, manis mungkin ya? Mungkin cantik ya. Tapi menurut saya itu gatel. Merokah gitu ya? Oke, ya akhirnya. Sejak kapan, sejak kapan Nove akhirnya bicara heart to heart, dari hati ke hati dengan orang tua, Pak, saya tidak nyaman dengan kondisi saya? Begini, saya ceritakan sebelumnya, waktu itu saya 2006, saya ingat banget, 2006 itu saya mengalami seperti kayak perdebatan hati, istilahnya. Ada something nih, karena saya menyukai seseorang. 2006 itu? Ketika saya sedang berkuliah. Oh, kuliah ya? Berkuliah D3 waktu itu. Itu saya sedang tiba-tiba suka sama seseorang dan saya. Usia berapa itu berarti ya? 2006 itu? 2006, saya 35 sekarang. 22? 20 something ya? Itu masih, orang tua masih men-treat sebagai Nove sebagai perempuan gitu ya? Iya, masih itu ya? Masih kenalnya begitu gitu. Saya kebiasaannya begitu. 2006 jadi saat 2006 saat kuliah saya tuh tiba-tiba suka sama orang dan itu ada pergolakan batin saya akhirnya ngobrol sama sahabat saya, ada something deh yang perlu gua jelasin, yang perlu saya jelasin, kok ada, aku harus menentukan sesuatu nih di sini, nggak bisa kayak gini terus. Gitu. Ya sudah, istilahnya just be yourself gitu loh. Apa yang kamu rasakan ya lakukan gitu. Daripada nanti terlambat, mending kamu sekarang kamu bisa memilih untuk diubah apa mau dilanjutkan. Istilahnya seperti itu. Ya sudah, saya waktu itu akhirnya menjalani suka sama ini tapi tidak terbalas. Akhirnya saya berpacaran dengan seseorang. Boleh saya tahu yang pertama suka itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Itu perempuan dan akhirnya saya ya ini pas istilahnya brokennya, istilahnya saya udah patah hati, saya berpacaran sama seseorang. Ya ini mulai dari sini. Ketika saya berpacaran sama seseorang ini, saya memutuskan untuk ngomong ke ayah, bapak ibu saya. Itu. Kalau saya begini gitu. Itu berarti sekitar tahun 2006. Iya, 2006. Bagaimana respon orang tua saat itu? Pertama kali saya ngomongnya saya sampaikan ke almarhum bapak saya. Bapak dulu, almarhum bapak. Bapak, saya posisi berpacaran dengan si X yang adalah perempuan. Saya kondisinya seperti ini, bapak saya hanya diam waktu itu. Dan ujung-ujungnya beliau hanya menyampaikan ke saya, itu pilihan hidupmu, kamu bisa tanggung jawab. Yang pasti kamu bisa tanggung jawab atas pilihanmu itu. Kenapa Nove memilih untuk berbicara dengan ayah atau almarhum bapak? Di keluarga kami, almarhum bapak itu kayak
tiang penyangga utama. Tiang penyangga utama. Berarti Nove memang lebih dekat dengan Iya. Bapak. Karena Bapak kami ini menghormati sekali almarhum Bapak gitu loh. Jadinya apapun keputusannya adalah almarhum Bapak. Oke. Gitu. Memang sih setelah itu saya berbicara dengan almarhum Ibu. Karena almarhum Ibu posisinya melahirkan saya. Benar. Mungkin beliau belum bisa menerima karena beliau yang melahirkan saya kan. Tapi kalau untuk Bapak terlalu memang orangnya open minded dan ya itu dikembalikan ke saya. Kamu bisa tanggung jawab nggak? Kalau nggak usah. Gitu pada intinya. Kalau Ibu baru bisa menerima beberapa tahun ya sebelum Ibu meninggal. Tahun berapa berarti? Ibu yang agak sulit ya namanya naluri Ibu ya. Tahun 2000 ya sekitar 2017 Ibu baru welcome. Welcome dalam artian benar-benar loss. Oke, gitu. Ini sedikit saya ini. Apakah yang melihat apa yang dilihat dari Nove? Berarti kan Nove melihat ya, maksudnya di keluarga begitu menghormati sosok ayah, gitu ya. Apakah menurut Nove itu juga yang membentuk akhirnya kayak saya lebih nyaman sebagai laki-laki atau maksudnya jadi tomboy? Apakah memang kayaknya lebih ada benefit ya keuntungan kalau menjadi laki-laki menurut Nove lebih enak dibanding kalau menjadi perempuan atau bagaimana? Karena figur Bapak yang terlalu kuat itu atau bagaimana? Oh, enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga, karena saya menjalani itu kan sudah lama. Ya, saya orangnya ini malah kadang bentroknya keras banget sama almarhum Bapak. Oh, almarhum Bapak ya. Untuk bukan masalah ini ya, tapi masalah kayak yang lain ya. Iya, yang lain gitu loh. Terus saya kan orang juga senang menentang gitu loh. Kadang menentang itu yang menjadi perdebatan. Kadang malah saya lebih nyaman sama almarhum Bapak ketika ngobrol begitu. Bisa tukar pikiran. Oh, beliau kan memang orang yang menurut saya lumayan hebat gitu loh pada zaman itu gitu. Oke, siap. Jadi bisa dapat ilmu gitu loh. Kalau dengan kakak yang laki-laki apakah dekat atau melihat kayaknya si Mas kan Jawa ya, kayak enak ya mainnya bisa bola atau apa bukan ya? Nah, mungkin jujur ya Dok, mungkin itu gitu loh. Karena kakak saya yang nomor 3 ini adalah laki-laki dan yang lebih dekat jaraknya, umurnya. Jadi mungkin saya melihat figurnya dia adalah wah, enak nih jadi laki-laki nih. Daripada yang cewek cuma main masak-masakan dan boneka. Wah, dibolehin nih gini-gini. Ya mungkin karena itu gitu loh. Tapi saya mungkin di alam bawah sadar saya mendapatkan sinyal seperti itu. Apalagi kakak yang laki-laki ini kakak satu-satunya laki-laki di keluarga ya, betul. Iya, betul. Jadi akan ada privilege lebih gitu ya. Mungkin. Oke. Dan dia pintar. Oke, berarti kurang lebih tahun berapa Ibu akhirnya bisa menerima? Ibu, almarhum Ibu 2017. 2000 baru itu ya, butuh waktu 11 tahun ya? Iya, butuh waktu 11 tahun. Dari 2006 itu. Oke, siap. Oke, berarti almarhum Ibu baru bisa menerima 11 tahun setelah itu, betul ya? Lalu, Nove masih percaya Tuhan, betul? Masih percaya Tuhan, beriman. Nah, bagaimana tanggapan respon orang bahwa kayak ataukah maksudnya ada yang salah? Apakah bagaimana Tuhan menciptakan saya sehingga berbeda itu bagaimana Nove perjalanan itu kan kita udah lihat dari sisi manusia, nah terus sekarang spiritual, manusia sosial gitu ya. Nah terus harus spiritual, apakah kok Tuhan menciptakan saya di tubuh yang salah? Lah bagaimana Nove ya menghandle itu semua? Saya nggak pernah mengeluh ke Tuhan kalau saya dilahirkan di tubuh yang salah atau gimana. Saya unik, udah gitu aja sih sebenarnya Dok. Dan untuk masalah agama, pandangan agama, saya nggak mau istilahnya gini. Agama kan dibentuk sama, menurut saya itu adalah orang yang membentuk agama itu gitu loh. Bukan Tuhan yang memberikan agama itu. Tuhan hanya memberikan ini jalannya. Iya, ayat-ayat dan lain sebagainya yang kita harus taati 10 perintah halal lah kalau menurut saya. Hanya itu aja gitu loh. Jadi kalau untuk agama, ya
secara garis besar saya memang salah, mungkin ya. Oke. Gitu. Tapi kalau secara saya berpikiran lebih luas lagi, saya unik. Oke. Saya bukan, mana sih yang namanya salah dan benar ketika kamu melakukan sesuatu, siapa yang bisa memutuskan itu gitu. Oke, siap. Biarkan Tuhan yang menghakimi jalan Iya, manusia. Oke. betul. Oke, saya setuju untuk itu. Jadi maksud dari vlog ini juga ya menyatakan bahwa memang saya tidak menyetujui 100% yang ya, jadi dari sini bukan berarti saya menyetujui ya. Betul, Maksud betul. dari adanya vlog ini saya bukan menyetujui yang dilakukan oleh Nove atau prinsipnya Nove gitu ya, tapi saya ingin menggali lebih lanjut. Saya akan mencoba mengedukasi apa yang bisa dilakukan dari segi kedokteran terhadap apa yang dikeluhkan oleh Nove. Oke. Rule-nya, step-stepnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Yang kedua, bagaimana perjalanan Nove? Oke, saya terperangkap di tubuh yang salah, gitu ya. Dan saya ingin mengubah itu semua. Berarti sejak tahun 2006? Iya, sejak tahun 2006. 2006. Saya sudah istilahnya gongnya di situ gitu loh, Dok. Oke. I have to change, gitu ya. Aha. Karena menstruasi saya, pertumbuhan payudara saya ataupun yang berkaitan dengan kewanitaan itu tidak ada waktu itu. Maksudnya tidak stabil. Oke. Terlalu virgin gitu loh. Jadi dulu malah sebelum saya gemuk seperti ini, dulu kelihatan banget saya, nggak kelihatan banget saya seorang cewek gitu. Tepos gitu ya. Iya, terus ada jakunnya, istilahnya rambut di mana-mana. Iya, ketutupan ini lemak. Gimana? Ya sudah, istilahnya saya sih kenapa saya memutuskan untuk itu ya? Karena ternyata ciri-ciri kewanitaan kok kayaknya minim sekali gitu ya. Oke. Terus itu tahun 2006. Nah, terus mengumpulkan informasi bagaimana? Kita tahu bahwa di Indonesia itu sangat sulit sekali ya dengan stigma masyarakat, ya betul yang tentang LGBT dan lain sebagainya, betul ya. Kan bahwa transgender itu adalah salah satu dari istilah LGBT itu sampai transgender. Nah, akhirnya tahun 2006 Nove mulai mencoba beralih dari transgender menjadi transseksual ya. Ya. Namanya transseksual adalah sebagai informasi juga ya. Transseksual adalah transgender yang akhirnya mau mengubah gitu ya. Mengubah jadi seperti gender reassignment. Gitu ya, gender reassignment. Jadi dengan berbagai treatment medis. Ya, mulai dari psikoterapi, betul ya. Lalu juga terapi hormon dan yang terakhir surgery. Nah, Nove dapatkan itu informasi itu dari mana? Karena kan susah sekali untuk yang teman-teman yang sama seperti Nove ini untuk dapatkan informasi itu. Saya malah sering atau tergabung dalam komunitas tertentu? Oh enggak. Saya sampai detik ini tidak pernah tergabung dengan komunitas tertentu atau komunitas LGBT. Karena jujur saja saya bukan siapa-siapa. Istilahnya saya tidak harus berteriak, saya harus diakuin. Gitu aja sih, Dok. Karena posisinya saya ini secara fisik ya sudah berbeda gitu loh. Bukan secara psikis atau gimana. Saya mengumpulkan data itu malah dari teman-teman saya yang notabene straight, normal. Teman-teman. Saya sharing, saya gimana ya enaknya ya A B C D E. Ya udah kamu coba yang gini. Kamu beneran siap? Kamu beneran kamu dapat bakalan dapat A B C D. Ya udahlah, udah umur segini. Itu tahun 2006 ya. Sejak tahun 2006 perjalanan. Itu perjalanan lumayan panjang ya. Berarti mengumpulkan informasi dari teman-teman, dari internet dapat juga? Iya, dapat dari internet. Dan saya juga melihat diri saya, istilahnya perkembangannya seperti apa gitu. Sampai pada akhirnya kemarin 2018 saya harus dioperasi kista. Gitu kan. Itu juga karena saya juga heran kok bisa ada kista gitu loh. Sedangkan awal-awal dulu nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kan itu istilahnya
melakukan serangkaian itu Bapak sudah ya kasih gong Sudah, 2006 ya. Tapi Ibu kan masih setengah hati, Iya, berat hati. Tapi Nove tetap Iya, ibu tetap bantu juga kok. Ya Oke. udah coba cari tahu aja. Sampai Oke. tahun 2017 itu ya itu dibantu. Saya ditemenin waktu itu, ditemenin Oke. untuk ke salah satu profesor ahli bedah di Surabaya. Saya suruh harus mengikuti A B C D E F. Oke, luar biasa ya. Walaupun Ibu misalnya ya, nama Ibu yang melahirkan kita, Iya. walaupun ada tidak setuju pasti Iya. ya dengan ya namanya kita pribadi yang berbeda gitu ya. Betul. Ibu dengan itu isi otaknya Iya. pasti berbeda. Tapi ya nama Ibu nalurinya pasti akan membantu anak ya, betul ya? Iya, betul. Oke, ada Ibu juga yang itu ya. Iya, Oke, maaf, almarhum Bapak meninggal kapan ya? 2011. 2011. Oke, dari 2000. Bapak sempat juga membantu nggak sampai Iya, rangkaian iya. proses ini? Iya, itu waktu saya kelihatan banget istilahnya udah sampai dikumpulin satu keluarga itu ini mau ganti nama apa gitu sampai paling Oke. lah belum apa-apa saya bilang udahlah jalanin aja dulu sampai Oke. nanti akhirnya ya ibu kan masih keberatan saya juga tahu nanti dulu gitu loh. Terus kalau yang kakak-kakak ini, si kakak yang dua perempuan dan satu laki-laki ini, bagaimana tanggapannya? Ayo dek, ayo mas bantu atau mbak bantu gimana? Iya, mereka support, Hmm. tapi posisinya mereka kan kembalikan ke saya, itu tanggung jawabmu. Oke. Saudara itu berbeda dengan orang tua menurut saya. Oke, betul ya. Ya, supportnya berbeda karena itu adalah pilihan hidup saya. Kalau orang tua kan masih yuk ya, gimana yuk gitu. Oke, ya. Kalau mereka ya sudahlah itu pilihan hidupmu ya udah jalanin aja. Oke, support ya, maksudnya Tanggung support. jawab. Tapi kok yang membantu benar orang tua ya. Betul. Oke. Tapi apakah ada keterbatasan juga berarti? Maksudnya orang tua membantu tuh karena minimnya informasi yang ada di Indonesia atau bagaimana? Maksudnya Minimnya orang tua membantu. orang tua karena ini gimana ya prosesnya? Akhirnya ketemu prosesnya bahwa prosesnya itu Oh, kok bisa sampai panjang dari 2006 sampai 2018 yaitu yang sebenarnya 12 tahun ini bagaimana prosesnya? Kok agak kayak apa ya? Maju di tempat bagi ya. Iya. 12 Berjalan tahun di itu tempat, 12 apakah memang minim informasi ataukah orang tua sudah membantu tapi memang susah dapat informasi tentang proses langkah yang legal untuk transisi gender ini di Indonesia? Kalau saya pribadi itu kesalahan ke saya. Oke. Karena saya berpikir ulang. Saya masih punya ibu yang waktu itu memang bapak udah setuju. Saya masih merawat bapak waktu sakit. Istilahnya banyak hal yang harus saya lakukan dulu. Saya nggak bisa istilahnya memutuskan untuk menjadi transseksual itu di saat saya belum sukses. Itu sih komitmen saya di situ. Prinsip saya di situ. Berarti memang oh ya, oke saya mau setelah saya sukses gitu atau? Iya. Oke, saya mapankan diri saya dulu. Iya. Oke, berarti sebenarnya orang tua, termasuk orang tua ya, sebenarnya orang tua yang terbalik kan inner cycle ya, Iya. ada ya. Support system yang utama kan dari keluarga, keluarga inti. Ya mungkin saudara agak beda ya, Iya. orang tua yang ini. Tapi kan balik lagi, orang tua memotivasi gitu, mensupport sepenuhnya, tapi keputusan tetap dari Iya. kita ya. Iya, betul. Oke, jadi yang akhirnya novel lumayan lama, 12 tahun, sampai akhirnya gong, ayo kapan? Iya, Nah, iya. Karena kemarin sempat berpikir, yuk kapan yuk udah waktunya nih 35 nih gitu. Oke, umur 35. Menurut novel itu termasuk Sudah lewat sih sebenarnya. oke. Sudah. Ya, karena kalau di luar negeri itu kan dari remaja, betul ya? Iya, betul. Dari remaja dia mulai. Karena prosesnya Iya. nggak sebentar ya. Gak sebentar. Oke, boleh Nove sharing yang Nove dapatkan informasi-informasi ini, langkah-langkah untuk transisi ini menjadi seorang transseksual ini, bagaimana langkah-langkahnya? Sebenarnya pertama ya memang harus ke psikologi gitu, ke psikolog ke psikolog apa psikiater untuk mendapatkan assessment. Kalau misalkan saya memang berbeda, memang Oke. gini gitu kan, baru ke dokter andro. Ya, berhubungan dengan endokrinologi untuk Iya. terapi hormon, Iya, betul ya? iya. Terapi hormon. Tapi kan saya tidak mau langsung ambil jalan pintas untuk terapi hormonnya. Kan sekarang sudah banyak dijual itu sebenarnya. Betul, luar biasa ya banyak ya. Tapi Karena mereka tidak tahu langkah-langkah step yang
benar Oke. untuk mencegah efek samping dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, memang langkahnya sebenarnya kan 3, betul ya. Iya. Langkah pertama adalah kita harus menemui psikiater dan psikolog Iya, untuk betul. apa? Ya, evaluasi kesehatan mental bagaimana. Apakah betul ini memang ada gender dysphoria, gitu ya, ditetapkan oleh psikiater dari segi kesehatan kedokteran, Betul. ya. Dan juga dievaluasi bagaimana support sistemnya, inner cycle di keluarga mendukung atau tidak. Nah, biasanya bisa setelah bahwa pasien sudah mempunyai atau hidup dengan gender atau tidak nyaman dengan gender ini selama 1 tahun, gitu ya. Mereka dievaluasi, boleh silakan, yuk kalau mau mencoba ke hormonal terapi, treatment hormon. Akan dirujuk ke dokter yang mengurusi tentang hormon. Iya, betul. Mungkin dokter obgyn, dokter androlog, gitu ya, untuk terapi hormon. Iya, hormon. Terapi hormon selama kurang lebih 2 tahun sebenarnya, minimal setahun atau 2 tahun, gitu ya. Sambil tetap dievaluasi sebenarnya ya, oleh psikolog psikiater, gimana? Karena treatment hormon ini up and down, betul ya. Di satu sisi bisa menyebabkan si pasien lebih rileks. Ciri-ciri seksnya saya, betul ya. Tapi di sisi lain ada efek samping, ini mau lanjut atau tidak, tetap harus didampingi oleh psikiater, betul ya? Betul. Nah, setelah 1 tahun gitu ya, sudah hormonal treatment gitu ya, terapi hormon, dokter yang menangani terapi hormon bisa menuliskan atau memberikan surat keterangan bahwa sudah 1 tahun treatment dan pasien siap untuk melakukan langkah berikutnya, yaitu pembedahan surgery. Betul ya? Iya, betul. Surgery untuk yang wanita pengangkatan payudara, untuk yang laki-laki mau istilahnya male to female implant payudara. Nah, itu yang lebih mudah dibandingkan terapi pembedahan organ kelamin, betul ya? Iya, betul. Nah, itu ya serangkaiannya. Untuk saat ini Nove di tahap yang mana? Saya baru di tahap yang psikiater. Bagaimana itu, sudah cukup melelahkan atau bagaimana? Sejauh ini sih enggak sih, karena saya baru cari waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Nah, bagaimana Nove melihat iklim di Indonesia? Iklim di Indonesia untuk treatment transseksual ini, bagaimana dilihat Nove? Apakah lingkungan mendukung dari segi sosial, ya, dari masyarakat, lalu juga tenaga kesehatan, ataukah kesulitan Nove mendapatkan informasi tentang langkah-langkah yang betul dari tenaga kesehatan, ataukah ada yang masih pro, ada yang masih kontra? Bagaimana Nove melihat? Kalau pro dan kontra itu pasti ada, tapi sejujurnya saya melihat dari tenaga kesehatan dan teman-teman yang lain yang lingkup saya yang saya kenal, itu cukup membantu kok. Ya? Jadi karena mungkin karena saya sudah kelihatan, udah kamu nggak pantas jadi cewek, udah gitu loh. Saya kayak gitu loh. Tapi kalau secara keseluruhan Nove melihat di Indonesia ini bagaimana? Secara keseluruhan ya mungkin masih ada perdebatan untuk hal itu gitu loh. Karena memang kita masih budaya timur. Saya juga pernah waktu itu diajak sharing sebagai narasumber di Antara. Untuk masalah yang pelegalan LGBT, pernikahan sejenis yang waktu dulu tahun berapa tuh, ya saya bilang ya kalau mau menikah ya jangan di Indonesia, sudah di luar negeri saja. Gitu. Di mana langit dijunjung, atau bumi dipijak ya. Unggah-ungguh lah ya, unggah-ungguh. Harapannya ke depannya bagaimana Nove untuk melihat ibaratnya ya, proses untuk yang transseksual ini, apakah perlu difasilitasi lebih ini di Indonesia khususnya? Tapi jujur aja untuk sekarang ini saya melihat sudah banyak kok yang istilahnya melakukan hal itu, dan sekarang sudah mau dibuatin KTP apa-apa itu kemarin yang khusus spesial untuk orang-orang yang transgender atau transseksual gitu. Wow, gitu loh, perkembangannya lumayan gitu. Perkembangan lumayan. Dan udah berapa tahun berarti perkembangan itu, sudah berapa tahun?
Nove melihat? Sejak 2018 apa ya? Oh, berarti Baru-baru ini. Sekitar 3 tahun yang lalu Iya, ya? baru-baru ini setelah ada. Itu tonggak sejarah ya bagi ya? Oh iya. Setelah ada kejadian apa ya? Saya kurang tahu juga istilahnya. Ya cukup, wah, bikin saya itu mikir, wah, berarti iklim di Indonesia sekarang sudah sangat mendukung, betul ya? Sudah sangat mendukung. Sebenarnya informasi sudah banyak gitu ya. Iya. Berarti yang ada permasalahan atau pergumulan istilahnya dengan seperti Nove bisa segera menghubungi dokter yang memang untuk konsultasi dulu. Untuk konsultasi yang memang pro ya, karena bagaimanapun ada juga yang kontra. Kita budaya timur, kita nggak bisa menghilangkan pro dan kontra. Betul ya? Betul. Oke, terima kasih. Oke. Apalagi pesan-pesan dari Nove buat teman-teman itu? Pesan-pesan saya adalah jika kalian merasa diri kalian itu unik atau spesial, mungkin kalian harus berkonsultasi, istilahnya ngobrol dulu sama orang tua kalian. Itu yang pasti sih. Karena apapun itu support dari keluarga yang pasti. Yang penting. Baru setelah itu ke dokter. Jangan memutuskan sendiri untuk melakukan hal-hal yang istilahnya cuma googling toh ya. Iya, googling dan beli dengan iya betul. sesuatu yang kita nggak tahu gitu loh efek sampingnya apa. Itu sih. Oke, terima kasih sekali Nove, semoga usahanya semua rencananya lancar ya. Amin. Rencana dari untuk segala proses transseksual ini, ya, treatment ini dan juga untuk karirnya semuanya, kehidupan gitu ya. Terima kasih sudah datang di acara vlog ini, kelas andrologi. Jangan bosan-bosan, nanti saya undang lagi. Terima kasih. Ya, sekian gimana materi kelas andrologi hari ini, menarik kan? Nah, kalau menarik, kalau suka, jangan lupa untuk like, kasih jempolnya. Nah, kalau ada pertanyaan, jangan lupa juga untuk tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Nah, saya absen lagi ya. Pastikan kamu sudah subscribe kelas andrologi supaya kamu nggak ketinggalan materi-materi kelas andrologi berikutnya. Sampai jumpa dan salam andrologi.